Aku ingat pertama kali melihatmu. Kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi, berputar bagai gasing di dalam pikiranku. Entah kau milik siapa, hatiku keras kepala. Ceritakanlah tentang harimu. Berbincanglah sampai salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan semua yang kau ketik. Betapa sering aku menduga-duga, adakah kode yang tersirat dalam kolom chat kita? Aku tidak mau berdrama, tapi aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kepala. Aku tergila-gila hingga tak tahu lagi mesti berbuat apa. Ini semacam hasrat purba yang lebih tua dari manusia. Jika kau percaya akan jodoh, mungkin ini adalah contohnya. Dan aku tidak berbicara perihal parasmu atau apa yang kau punya. Ada sesuatu tentangmu yang membuat aku merasa baik-baik saja. Entah apa. Kau selalu mampu membuatku jujur mengenai segala hal, kecuali satu, perasaanku. Andai saja aku mampu memberitahumu, tapi aku terlalu takut akan reaksimu yang tidak sesuai dengan imajinasiku selama ini. Bukankah fiksi lebih meninabobokan dibandingkan kenyataan? Bukankah kita adalah dua orang yang terlanjur menikmati berkubang dalam zona pertemanan? Tubuh kita berlumur harapan palsu. Tanganku menggapai-gapai mencari jalan keluar, sementara tanganmu mencegahku kemana-mana. Tunggu sebentar. Izinkan aku untuk keluar dari zona pertemanan kita untuk sejenak. Akan kutunjukkan padamu sebuah gerbang menuju dunia paralel. Mari, ikut aku ke sana. Di dunia paralel, aku tidak perlu lagi repot-repot menyatakan apapun. Kau akan setuju untuk bersanding denganku tanpa perlu ada serentetan peristiwa yang membuat kita semakin pelik. Aku akan menjadi bumi untuk mentarimu, lirik untuk lagumu, hujan untuk bungamu. Di dunia paralel, keadaannya akan jauh berbeda. Walau begitu, kau tahu aku akan tetap menjadi orang yang sama, yang merindukanmu dengan sederhana, mengejarmu dengan wajar, menyayangimu dengan luar biasa, dan menyakitimu dengan mustahil. Apakah tangis masih menghiasi pelupuk matamu? Apakah lara masih menaungi keseharianmu? Aku harap kau belajar lagi berbahagia. Jangan khawatir mengenai kabarku. Aku masih mencoba untuk baik-baik saja. Memamerkan senyum palsu untuk seorang badut sepertiku adalah hal yang biasa. Mana berani aku menjatuhkan hati di sebelahmu. Aku yang hanya bertugas menghibur negeri dongeng ini sudah cukup bersyukur dengan apa yang kita punya. Meski hanya sejenak, sebelum akhirnya sesosok sempurna dengan kuda putihnya membawamu pergi lagi dan lagi. Betapa kau riang setiap kali aku menghiburmu dengan hidung tomat dan wajah bercat putihku. Tawamu lepas, mata coklatmu berbinar. Ah, sial. Beruntung sekali dirinya bisa sewaktu-waktu menatap mata yang seakan tercipta untuknya itu. Ketidaktegasan adalah sesuatu yang ada di antara kau dan aku. Kurang ajarkah jika hatiku berharap lebih setiap kali kau menyandarkan kepala lelahmu di bahuku? Kau memang mahir menuai harapan di hatiku. Menaruh harapan padamu seakan menggenggam duri-duri di batang mawar, membuatku berdarah tapi ku tak kunjung pergi. Mbak orang dungu, aku bisikan lagi kata-kata rindu.
menitipkannya di ketiak malam sebelum rindu itu terlampir pagi hari di depan pintu kamarmu. Kau tersipu membalas rinduku dengan senyuman. Ya, sebatas senyuman. Aku tidak pernah tahu di mana sebenar-benarnya perasaanmu bermukim. Menyayangimu adalah soal keikhlasan. Bukan keikhlasan untuk terus-menerus diberi harapan semu, melainkan keikhlasan untuk terus menyadari bahwa memang seharusnya kau berhak bahagia. Urusan aku yang membuatmu bahagia atau bukan, itu tidak menjadi soal. Aku harap hari ini kau baik-baik saja. Aku harap kau mengerti arti diamku. Jangan risau, aku sudah dan akan selalu bisa berpura-pura tersenyum. Tugasku hanya menghibur dunia, tidak kurang dan tidak lebih. Aku hanya sedikit kecewa, kau tidak bisa menjadi seseorang yang membuat seorang badut sepertiku tersenyum sungguhan. Kudengar seseorang berhasil menghancurkan hatimu. Hampir saja aku yang terbiasa bertepuk sebelah tangan ini bertepuk tangan sambil memuji-muji karma. Tapi mana mungkin aku tega melihatmu berduka. Orang bodoh macam apa yang membiarkanmu terluka? Hah? Kau yang kuyakin tercipta saat Tuhan sedang gembira sebenar-benarnya pantas mendapatkan yang terbaik. Atau jika tidak, izinkan aku mencoba memberikan yang terbaik. Kau menangis deras. Katamu ia pergi meninggalkanmu kedinginan di ujung bumi. Bahkan di saat seperti ini, kau masih berusaha tegar. Kita sama. Entah terlalu pintar menyembunyikan perasaan, atau terlalu bodoh untuk menyatakannya. Sudahlah. Sesekali tak apa menjadi manusia biasa. Wajar untuk terluka. Untuk membutuhkan tempat bersandar, untuk tidak baik-baik saja. Bahkan orang terkuat di muka bumi pun pernah berkenabung. Sembuh itu butuh waktu, bukan paksaan. Saat semua tidak berjalan semestinya, kita bisa mengangkat tangan untuk menyerah atau mengangkat tangan untuk berdoa. Kuharap kau memilih yang kedua. Ayolah, hentikan isakanmu. Apa harus memprioritaskan seseorang yang hanya menjadikanmu pilihan? Hei, kau bukan pilihan ganda. Dia bukan jawaban dan hidup kalian bukan kertas ujian. Bukan rezeki dia. Tapi rezekimu untuk kelak dapat seseorang yang bisa memprioritaskanmu. Yang tidak punya hati, jangan dimasukkan dalam hati. Yang tidak punya perasaan, jangan dibawa perasaan. Yang main-main, tidak perlu dianggap serius. Kalau kau sedang rapuh, simpan sejenak hatimu. Biarkan proses dalam waktu menyembuhkan. Perasaan memang tidak bisa diburu-buru, tapi juga jangan berlama-lama menatapi seseorang yang tidak menghargaimu. Dekatkan dirimu pada orang-orang yang membuatmu bahagia. Merekalah yang harus kau jaga. Yang lainnya hanya menumpang lewat. Jadi, sebelum meloleh lagi ke belakang, pastikan kau lihat seseorang yang menantimu di depan. Mengenang masa lalu bukan berarti harus mengulang. Kalau dia tidak bisa menghargai kesempatan baik yang kau beri dirimu sendiri kesempatan baik untuk mendapatkan kisah yang lebih baik lagi. Karena yang benar-benar peduli akan menghentikan air matamu jatuh, bukan membuat air matamu jatuh. Ketahuilah, beberapa tangan melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit, agar tanganmu kosong dan bisa digenggam oleh seseorang yang tak akan pernah melepaskanmu.
Aku selalu menganggap rela menunggu seseorang itu bukan berarti bodoh. Itu hanya berarti teguh pendirian. Karena sekuat apapun kita menyangkal sesuatu yang dikatakan oleh hati, sekuat itu pula hati akan berusaha mendesak. Mungkin karena itulah aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Meski dengan biadabnya, kau bertingkah seolah aku adalah buku harianmu yang cuma kau isi dengan keluh kesahmu, tanpa perlu kau tanyakan bagaimana perasaanku. Kemudian kau mencari penghilang rasa sakit untuk meredakan hari-harimu yang suram. Aku pun dengan sukarela menjadi pemeran pengganti untuk meredakan malam-malammu yang suram. Aku yang mendengarkanmu hingga jam 1 pagi adalah aku yang kau naifkan lagi dan lagi. Kau yang masih tenggelam dalam kenangan adalah apa yang ingin kuselamatkan. Celakanya, aku malah ikut terbenam dalam skenario yang kau ciptakan. Dan kita menjadi terbiasa untuk pura-pura tertawa. Padahal kau tahu, dan aku tahu, aku mendambakanmu yang mendambakannya. Sampai kapan kita harus begini? Sampai nyaliku terkumpul untuk kau empaskan? Atau sampai kau terbang lagi menuju pelukan yang lain? Ternyata menjadi juara kedua itu sama saja dengan berpacaran dengan seseorang yang tidak pernah ada secara nyata. Kalau kau benar-benar menyayangiku, kau tak akan menjadikanku juara kedua sejak awal. Menyebalkan. Aku ingin kau rindukan. Aku ingin kau kejar. Aku ingin kau buatkan puisi, lalu aku akan bertingkah tak peduli. Agar kau tahu rasanya jadi aku.